Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penguasa Babilonia atau lebih dikenali sebagai Raja Namrud merupakan sebuah nama yang tidak asing lagi bagi umat Islam. Sejarah mencatatkan bahwa dia merupakan salah seorang dari raja yang pernah melakukan suatu usaha untuk membunuh salah satu utusan Allah, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Walau bagaimanapun, usaha tersebut gagal lantaran penjagaan Allah ke atas Rasulnya. Raja Namrud juga merupakan seorang manusia yang dengan beraninya mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan dan memerintahkan dari setiap menteri bahkan rakyatnya untuk menyembah kepadanya. Dia mengingkari wujudnya Tuhan yang Maha Esa dan pernah melakukan sebuah ritual melepaskan panah ke langit seakan tanda bahwa dia telah membunuh Tuhannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lantas, bagaimanakah balasan yang didapatkan Raja Namrud atas segala perbuatannya? Mari simak video berikut ini. Sebelum melanjutkan, kami berharap bagi penonton yang belum subscribe channel ini untuk menekan tombol subscribe dan memberikan like serta komentar sebagai bentuk dukungan Anda bagi channel ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang bermaksud, "Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya Allah? Karena Allah telah berikan kepada orang itu pemerintahan, kekuasaan ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." Namrud adalah raja yang memiliki kekuasaan luas. Dia adalah raja yang zalim dan kejam. Aku bisa menghidupkan dan mematikan. Begitu dia mengungkapkan kesombongannya di depan Ibrahim. Dia bisa membunuh siapa saja yang dikehendakinya dan membiarkan hidup siapa saja yang ia mahu. Dengan demikian, ia merasa menyamai Tuhan Ibrahim yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Namrud adalah salah satu dari 4 raja yang memiliki kekuasaan yang sangat luas, hampir mencakup seluruh penjuru dunia. 2 orang di antara mereka adalah dari kalangan mukmin, yaitu Sulaiman bin Daud dan Zulkarnain. Sedangkan 2 yang lain adalah orang kafir, yaitu Bakhtansyir dan Namrud. Luasnya kekuasaan mereka tidak pernah disaingi oleh penguasa manapun sepanjang sejarah. Zaid bin Aslam berkata, diktator pertama yang ada di atas muka bumi adalah Raja Namrud. Bahkan, dia adalah raja yang mengaku sebagai Tuhan. Ketika berkuasa, semua orang tunduk dan menyembah kepadanya. Setiap kali bertemu dengan seseorang, maka Namrud bertanya, "Siapakah Tuhanmu?" Maka setiap yang ditanya pasti menjawab, "Engkau adalah Tuhanku." Setelah beberapa waktu berlalu, di mana rakyat berada di bawah kaki kekuasaan Namrud, lahirlah seorang pemuda yang bernama Ibrahim. Dia adalah pemuda yang berbeda dari semua pemuda, bahkan berbeda dari semua orang pada masa itu. Ketika bertemu dengan Namrud dan dia ditanya, "Siapakah Tuhanmu?" Maka Ibrahim menjawab, "Tuhanku adalah dia yang menghidupkan dan yang mematikan." Mendengar jawaban itu, Namrud menyahut, "Akulah yang menghidupkan dan yang mematikan." Maka Ibrahim menyanggah sebagaimana yang terdapat di dalam ayat Al-Quran yang bermaksud, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." Terhadap sanggahan Ibrahim yang satu ini, Namrud tidak bisa menjawab dengan jawaban yang masuk akal. Ia nampak kebingungan dan tidak berdaya. Lalu Ibrahim pun beranjak pulang kembali ke rumah istrinya. Dalam perjalanan itu, ia melihat sebongkah pasir di tepi jalan, lalu ia berkata, "Ada baiknya jika aku ambil sedikit pasir ini, lalu aku bawa kepada istriku." Ia pun melaksanakan pikiran itu. Ibrahim mengambil sedikit pasir dan membungkusnya lalu bergegas pulang menemui istrinya. Sesampai di rumah, ia letakkan bungkusan yang dibawanya pulang, kemudian segera berangkat tidur. Sang istri terbangun dan mendekati bungkusan yang terletak tidak jauh dari tempat tidur Ibrahim. Ia segera membukanya, ternyata benda tersebut adalah makanan yang paling lezat yang pernah ia lihat. Ia mengambil sedikit dari makanan itu untuk dihidangkan kepada Ibrahim. Setelah hidangan siap, maka ia suguhkan makanan itu kepada Ibrahim, makanan yang tidak pernah mereka lihat, apalagi mereka makan.
Melihat hidangan yang lezat itu, Ibrahim terkaget dan bertanya kepada istrinya, "Dari mana kau peroleh makanan ini?" Maka sang istri menjawab, "Ini adalah sebagian dari makanan yang kau bawa pulang tadi." Maka Ibrahim menyadari bahwa Allah telah menurunkan rezeki kepadanya hingga tidak ada yang bisa ia ucapkan selain bersyukur dan memujinya. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan seorang malaikat kepada Namrud, sang diktator. Malaikat itu diutus untuk menyampaikan perintah kepada Namrud yang mengatakan, "Berimanlah kepadaku dan tinggalkanlah kekuasaanmu." Namrud menolak seruan itu dengan sombong. Ia menjawab, "Apakah ada Tuhan selain aku?" Untuk kedua kalinya, Allah mengutus seorang malaikat lagi untuk menyampaikan hal yang sama. Kali ini, Namrud tetap pada sikapnya yang keras dan tidak mau menerima kebenaran. Kemudian, Allah kembali mengutus seorang malaikat untuk ketiga kalinya dan menyampaikan hal yang sama. Dan untuk ketiga kalinya pula, Namrud tidak mau menerima ajakan tersebut. Maka malaikat itu pun mengatakan kepadanya, "Kalau begitu, kumpulkanlah semua pasukanmu 3 hari yang akan datang." Dengan percaya diri, Namrud menerima tantangan itu. Pada hari yang ditentukan, ia kumpulkan seluruh pasukan dengan seluruh kekuatannya di sebuah tempat yang sangat luas. Allah kemudian memerintahkan kepada malaikat yang menjadi utusannya untuk membuka satu pintu yang menjadi jalan bagi datangnya nyamuk-nyamuk. Ketika matahari terbit, maka matahari itu tidak nampak dan tidak menerangi bumi karena tertutup oleh jutaan nyamuk yang berterbangan di atas tanah. Kemudian, Allah mengirim nyamuk-nyamuk tersebut untuk menyerbu pasukan Namrud. Nyamuk itu pun segera menggigit kulit mereka hingga tembus ke dalam daging dan menghisap darah mereka. Akhirnya, seluruh daging dan darah mereka habis, hanya tinggal tulang belulang. Sementara Namrud sendiri masih tetap seperti sedia kala, tidak ada satu pun nyamuk yang menggigitnya. Tapi kemudian Allah mengirim beberapa nyamuk yang masuk ke dalam lubang hidungnya. Nyamuk itu pun memasuki lubang hidung Namrud dan tinggal di dalamnya selama 400 tahun. Selama masa ini, Namrud hidup seperti orang yang tidak waras. Setiap hari ia memukul kepalanya sendiri dengan palu hingga membuat banyak orang merasa iba dan kasihan terhadapnya. Karena ia telah menjadi raja zalim selama 400 tahun, maka layaklah jika Allah menurunkan azab terhadapnya selama 400 tahun. Setelah 400 tahun, tewaslah Namrud dengan mengenaskan. Dia adalah raja yang telah berhasil membangun istana-istana pencakar langit. Lalu Allah menghancurkannya sampai ke akar-akarnya. Demikianlah balasan yang setimpal atas Raja Namrud, manusia yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Allah menimpakan azab kepadanya dengan menggunakan perantara makhluk yang sangat kecil dan remeh, yaitu nyamuk yang masuk ke dalam lubang hidungnya yang merupakan simbol kehormatan baginya. Di sisa-sisa umurnya, dia hanya berkehidupan seperti orang gila yang akhirnya tewas dalam keadaan yang hina-hina. Kisah ini dicatat sejarah dan diabadikan sebagai bahan renungan bagi umat manusia di masa mendatang. Karena itu, cobalah kita lihat bagaimana Allah menghinakan orang yang merasa tinggi ini dan memberinya siksa yang berat dan kejam bagi manusia yang berani kepadanya. Wa na'udzubillah. Terima kasih karena Anda telah menonton video di channel ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa menekan tombol like, subscribe, share, dan meninggalkan komentar sebagai bentuk dukungan bagi kami untuk membawakan video-video yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.